Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rizuknal ikhlas, Allahumma rizuknal istiqamah, Allahumma rizuknal husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia, pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah semoga fisik kita, hati kita, keimanan kita lebih sehat ya dibanding fisik kita gitu ya. Atau mudah-mudahan sama sehatnya, sama kuatnya, sama kokohnya ya. Apalagi di hari-hari ini, kalau para ulama banyak mengatakan hadhihi min ayyamillah ya. Ini di antara hari-harinya Allah ya. Dimana sejak 50 tahun ya peperangan peperangan Israel kepada pendudukan Israel kepada kota Gaza gitu ya. Atau peperangan Israel kepada bangsa Palestina, baru kali ini ya dalam sejarahnya Presiden Benyamin Netanyahu menyatakan bahwa negeri mereka sedang perang ya. Dan ini sebuah hal yang sangat membuat kita semakin yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga apa kaitannya dengan kita ya? Maka kita semua ini sebagai orang-orang yang berada di lingkungan yang silmi. Silmi itu aman, tentram ya, punya rumah ya. Ini saja ada seorang yang berada di sana mengatakan dalam 5 hari kami sudah 3 kali berpindah-pindah ya, pengungsian. Bukan pindah-pindah rumah, tapi pindah tempat mengungsi ya. Dan nggak bawa apa-apa, hanya baju di badan ya. Syekh Abdul Karim yang kemarin kesini sampai hari ini juga nggak tahu bagaimana kondisi keluarganya ya. Karena hampir seluruh lantak ya. Terserah mereka mau bunuh apa saja ya, karena sangat marah sekali. Nah sehingga kita yang istiqror dalam kondisi tenang, maka kita harus sekarang itu, kalau suami saya bilang, mulai cerdas berpikir ya. Apa nih amal-amal yang bisa kita lakukan ya? Karena apa? Karena sebenarnya kita sudah melihat bagaimana sebenarnya Islam itu mau seperti apapun ya, dia nggak bisa dihilangkan cahayanya. Karena pemiliknya adalah Allah dan Rasulnya. Kalau kemarin juga ada seorang ustazah yang bercerita bahwa banyak sekarang hari ini ya para petinggi-petinggi di Eropa, bahkan di Amerika, dimanapun mereka Muslim. Hanya saja mereka menyembunyikan keislamannya. Ya, makanya banyak kelihatan yang dia tidak kalau ada peristiwa apa dia nggak speak up keras-keras gitu. Karena sebenarnya dia Muslim gitu ya. Seorang ustazah yang dari Amerika kemarin, Ustazah Dede kan salah satunya bercerita kepada saya bagaimana sebenarnya sudah banyak ya tanda-tanda ayat-ayat Allah yang membuat kita ini sebagai muslim harus semakin bangga. Dan kebanggaan itu harus kita wujudkan dalam bentuk amal-amal kecil ya. Apa amal-amal kecil? Ya di rumah kita gitu ya. Nah, sebenarnya ketika saya bawakan materi ini ya, kita bahas di sini sudah dibuka kita bahas yang kedua ya. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang hanya dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ini dalam surah An-Nisa ayat 1 ya. Jadi ibu sekalian, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham ya. Jadi di sini ada 2 kata ya, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham, bahwasanya bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau namanya at-taqwa itu wiqayah. Jadi takwa itu kita berhati-hati ya, berhati-hati terhadap apa? Terhadap sesuatu ya. Seperti misalnya virus corona, maka cara hati-hati kita gimana?
bukan kita mendatangi virus itu, tapi kita cuci tangan dan sebagainya ya. Begitu juga dalam rumah tangga harusnya kita berhati-hati. Jangan-jangan kata-kata kita, perbuatan kita, atau pola pikir kita ini merusak suami kita, pasangan kita, atau anak-anak kita ya. Itulah kemudian Allah mengingatkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham ya. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi kalau ibu lihat dalam surah An-Nisa ayat 1 ini ya, itu Allah menggunakan kata mengawasi ya. Bahwasanya apa? Allah sangat memperhatikan kita, memperdulikan kita setiap hal dalam rumah tangga kita ya. Jadi innallaha kana 'alaikum raqib. Kalau raqib itu kan Bu ada namanya malaikat raqib dan atid ya Bu ya. Raqib itu apa? Raqibah. Raqibah itu raqabah. Raqabah itu artinya pengawasan. Jadi di ayat ini tentang rumah tangga surah pertama ayat surah An-Nisa ya. Allah menyampaikan Allah itu untuk kalian di rumah tangga kita, Allah itu raqib. Artinya gini. Memang sepertinya dalam rumah tangga itu kita kayaknya ya, itu kerjanya bareng-bareng. Ya, kamu yang megangin anak, aku sekarang yang masak misalnya. Kayaknya bareng-bareng ya. Tapi Bu sebenarnya kerjanya sama-sama. Cuma nanti pertanggungjawabannya al-hisabu fardan-fardan. Hisab kita sendiri-sendiri. Nah, jangan nanti sampai saat kita dihisab ternyata ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Yauma yafirrul mar'i min akhi. Jadi nanti kita itu Bu takut banget ketemu keluarga kita. Lari, yafirru. Seseorang itu akan lari dari apa? Dari saudaranya. Kan sekarang kalau di dunia Bu, kita ada apa-apa kalau ke keluarga. Tapi kalau di akhirat beda. Orang-orang pada lari dari keluarganya. Kenapa Bu? Dalam tafsirnya ternyata dia takut dimintain amal-amalnya, minta bantuan. Karena dia sendiri ngerasa amalnya nggak cukup. Yauma yafirru mar'u min akhi wa sahibatihi wa akhi. Sahibah itu artinya apa? Pasangan. Jadi kalau sekarang kita justru lari kepada pasangan, mencari cinta, nanti di akhirat kalau kita nggak benar-benar menjadikan rumah tangga kita ini atas dasar takwa, ya, rasa takut kepada Allah, maka apa Bu? Kita akan saling melarikan diri, nggak mau jauh-jauh, pura-pura nggak tahu. Bahkan di situ kalimatnya yafirru, senantiasa akan melarikan diri, terus melarikan diri. Yafirul mar'i min akhi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi. Bahkan terhadap anak yang paling dia sayangin. Kalau fasilah dalam bahasa Arab itu biasanya anak bungsu, ya, allati tuwi, yang kita biasanya paling cinta sama dia, paling kayak saya sama Osman tuh paling gemes, paling apa gitu ya, paling suka. Nah jadi seperti itu, semua akan melarikan diri karena takut diminta amal-amalnya. Nah sadarilah itu, makanya di sini Allah menyampaikan, jadi Allah tidak menggunakan kata-kata selain raqibah, diawasi. Artinya apa? Allah mengawasi dalam rumah tangga kita itu, kalau ibaratnya itu pakai CCTV gitu. CCTV Allah, kalau CCTV dunia cuma sampai kepada gerakan badan. Kalau CCTV Allah istilahnya sampai ke dalam alimun bidzatis sudur. Tahu sampai ke dalam hati kita. Misalnya gini, kita kesel banget sama suami kita, kesel emang dia yang salah. Tapi nih kita harus jaga kata-kata. Ya, maka apa? Kita tahu, Engkau tahu ya Allah betapa sakitnya aku, betapa ini mulutku ini sebenarnya bukan kata-kata yang mau keluar, tapi Allah demi mencari ridhomu ya Allah. Semoga ini jadi aku menjadi bekal, aku bisa masuk ke dalam surga atau dijauhkan dari api neraka. Ya, makanya itulah kenapa kemudian seluruh kejadian di dunia ini Bu, apa yang terjadi di rumah tangga kita itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang Allah ciptakan apapun di rumah tangga kita itu batil, sia-sia, gak ada. Semua etapa kehidupan kita, karena kan kadang-kadang saya berpikir, ada ya orang itu yang hadir dalam hidup kita hanya 1 menit, tapi pengaruhnya bisa sampai 1 tahun. Ada orang yang hadir itu sama kita cuma 2 hari gitu. Dan kita bisa bertemu dia sampai 2 hari, 3 hari. Tapi pesan-pesannya kita ingat sampai 10 tahun. Ya. Tapi ada nih orang nih yang kalau saya berapa sama suami? Ya sekitar hampir 20-an tahun. Ada orang nih yang Allah kasih sama gue terus sampai sudah 20 tahun gitu kan. Maksudnya apa? Maksudnya berarti orang ini harus punya pengaruh besar
Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Kalau ada orang yang cuma 3 hari ketemu kita bisa ingat nasihatnya, kita bisa ingat kebaikan-kebaikannya. Masa ada orang yang sudah 20 tahun sama kita yang diingat keburukannya aja? Ya, kan nggak mungkin. Ya, ya. Jadi kadang-kadang kita merenung gitu ya. Atau kita lihat dulu zaman SMA kayaknya nggak pernah ingat-ingat siapa laki gue gitu ya. Sekarang giliran lihat-lihat, oh gitu ya. Nah, jadi kita perlu merenung ya, karena apa? Tempat rumah tangga kita itu tempat yang diawasi oleh Allah. Makanya kemudian kalau kemarin waktu acara Maulid Nabi ya, suami saya mengatakan kita bersyukur kepada Aisyah buat ibu-ibu nih. Kenapa? Karena dengan dialah kita tahu bagaimana Rasul dalam kamar beliau, ya. Bagaimana Rasul kepada istri-istri beliau. Rasul Bu kalau sudah bersama istrinya seperti melupakan akhirat, ya kan? Iya Bu. Bayangin candanya beliau. Candanya beliau kalau sudah di kamar bersama Aisyah. Bahkan dalam sebuah riwayat pernah di rumahnya Ummu Salamah kan? Di rumah Ummu Salamah waktu itu Aisyah maksa Ummu Salamah untuk makan. Ummu Salamah nggak mau. Kata Aisyah, ini buburnya gue celemotin di muka lo loh, gitu istilahnya. Istilahnya kalau kita bilang, ya Allah mubazir banget sih kamu Aisyah, kamu nggak tahu innal mubazirina kanu ihwana syaiton, gitu kan? Rasul kan tahu, tapi Rasul diam aja. Karena apa? Babnya ini bab rumah tangga, gitu. Maka apa? Nah makanya masya Allah ya, kalau Rasulullah itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kalau kita contoh Rasul, dia itu apa? Di atasnya akhlak, bukan lagi akhlak yang baik. Jadi apa? Wa innaka ya Rasul la'ala, di atas akhlak yang baik. Jadi atasnya akhlak. Jadi ini diantara akhlak Rasul. Dan bersama apa? Bersama istri-istrinya. Untuk melembutkan hati itu kita perlu canda. Ya. Makanya kalau ada yang bilang, kalau suami lagi marah diapain? Didiemin aja. Ya nggak usah, gelitikin aja dia, gitu ya. Cium aja, digelitikin atau diapain. Paling dia nanti berhenti marahnya. Jadi nggak usah yang terlalu keluarkan hadis dalil yang gimana-gimana gitu ya. Nanti hidupnya lurus banget gitu kan. Kalau kayak saya ditegur, di rumah ini tidak ada ustazah ya, tidak ada ketua asrama, misalnya saya gitu ya. Karena saya dulu zaman dulu gitu. Saya tuh paling nggak suka lihat suami saya misalnya lihat humor-humor. Apa sih mas, ngabisin waktu aja. Coba lihat apa yang bermanfaat dikit kek gitu ya. Hidup tuh harus imbang gitu kan. Lihat dulu lucu-lucunya, kadang Ustaz Dasat gitu kan. Kalau saya ngerasa habisin waktu ya, itu kamu nanti cepat tua loh kalau kayak gitu ya. Nah jadi Bu, tadi saya ungkapkan bagaimana Rasul bersama istrinya. Kemudian apa? Sampai Rasulullah itu kemudian belepotan gitu Bu ya. Kemudian si Ummu Salamah ngambil juga belepotin. Rasul ketawa gede-gede, Aisyah ketawa, Ummu Salamah ketawa, tahu nggak? Ketawanya itu sampai ke Masjid Nabawi. Karena rumah Rasul kan bersamping-sampingan aja. Didengar sama Umar Bu. Jadi ibu-ibu kalau dalam majelis ya, biasanya majelis ibu-ibu nih. Ibu-ibu kata kalau di majelis Rasulullah itu biasanya suka ngobrol. Nanti kalau ada Rasul tetap ngobrol ibu-ibunya. Kalau ada Abu Bakar tetap ngobrol. Tapi begitu datang Umar, diem semua ibu-ibu. Begitu. Nah, waktu kejadian itu Bu, ternyata Umar lagi di masjid, dia dengar, Rasul nih suaranya sama Aisyah sama Ummu Salamah. Wah, nggak bener nih. Tapi kan nggak enak juga Umar. Weh Rasul, suara kamu sama istrimu, gitu ya. Udah canda-canda jangan terlalu besar, suaranya nggak enak kan. Maka dia teriak di Masjid Nabawi, ya Abdullah bin Umar, sini kamu, wahai Abdullah bin Umar. Kemudian Aisyah dengar, ada Umar di masjid, suaranya keras. Diam, gitu ya. Maka Rasul berdiam dengan istri-istrinya. Nah gitu Bu. Artinya apa? Rasul candanya saya begitu. Artinya kita harus menggabungkan antara menghormati suami ya, sama juga canda-canda. Ikuti canda-candanya Rasulullah SAW. Walaupun Rasul tidak selalu bercanda ya, nggak habis-habis juga bercanda, nggak ada waktu-waktu, ada timing-timing tempat-tempatnya. Makanya memang kenapalah itulah kita perlu mungkin kapan-kapan menggali seperti apa Rasul di rumahnya, tapi nggak hanya sekedar seperti apa Rasul di rumahnya, kita gali secara detail ya. Kayak tadi Rasul dalam posisi apa, seperti apa ya. Nah, bahkan kan beliau pernah menunda untuk ikut dalam syariah. Ini sudah siap-siap pakai baju perang nih Bu. Katanya tunggu dulu ya sahabatku sebentar. Sofia istriku lagi berduka sedih. Dia habis dikata-katain sama Aisyah. Tunggu ya, aku hilangkan dulu sedihnya. Mau berangkat perang Rasul. Kok masih ngurusin si perempuan itu sih? Itu Bu,
Kalau zaman kita itu kayak biasa aja. Di zaman Rasul itu nggak biasa karena bu perempuan nggak ada harganya. Ya. Sampai Allah mengatakan tentang peristiwa wahai orang-orang wa idzal mau'udatu su'ilat. Wahai bayi-bayi yang dikubur, ya. Kenapa ada dosa apa kamu sampai dibunuh? Itu kan bayi-bayi itu sebenarnya bayi-bayi itu bayi-bayi yang belum beragama Islam, ya. Belum datang Rasulullah. Harusnya kalau Allah bertanya untuk apa ya Rasul? Kan dia paling nanti kalau dia hidup jadi musyrik juga. Bukan itu masalahnya, tapi Allah ingin menggambarkan kalau yang musyrik saja nanti di akhirat itu aku tanyakan atas kezoliman yang dilakukan, apalagi kalian yang muslim. Nah, sehingga mahal sekali harga seorang wanita di masa itu. Makanya di sini di ayat pertamanya Bu ya, Allah menyampaikan apa Bu? Bahwasanya innallaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ya. Nah, di sini ada yang menarik bahwasanya tasaaluna bihi wal arham ya Bu ya. Apa namanya? Yang dimaksud dengan tasaaluna bahwa kita meminta. Jadi artinya kita Bu kalau betul-betul ya jadi kalau betul-betul kita ini apa namanya mau melaksanakan perintah Allah, betul-betul bisa mendapatkan ketakwaan ya, maka kita dari ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ya. Kemudian di situ wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya. Di situ ada kata tasaal, meminta ya. Artinya sebenarnya kalau kita benar-benar ya melakukan pekerjaan kita ya, sebagai peran kita di rumah ya, maka sebenarnya kita diminta oleh Allah itu untuk banyak-banyak memohon kepada Allah atas setiap ya atas setiap peristiwa ya di rumah tangga kita. Makanya tadi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Para ulama mengatakan juga bahwasanya bahwa sebenarnya kita itu sebelum menikah saling meminta ya. Artinya suami kita meminta keridoan ya, mengambil janji dari wali kita ya, dan kita bersedia ya menjadi istilahnya di bawah walinya suami kita, pemindahan wali Bu ya. Berarti kita diminta, makanya di sini wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham ya. Ini di An-Nisa ayat 1, di sini nggak ada ayatnya Bu ya, hanya ada artinya ya. Nah, tapi ini menarik, tadi saya bahas sedikit wattaqul. Jadi artinya bertakwalah kamu dan ingatlah terus ya. Kalau jadi artinya gini, kalau kita rasa marah lagi sama suami kita atau kita gimana, mari kita ingat masa pertama atau masa sebelumnya saat kita mencari jodoh sebelumnya, betapa beratnya kita memegang janji itu ya. Sehingga dengan itu kita mengingat Allah lagi ya, karena memang yang bisa melihara hubungan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengawasi ya. Nah, bersyukurlah kalau misalnya ternyata dalam pengawasan Allah itu kita senantiasa merasa diawasi Allah, sehingga apapun yang kita lakukan di rumah kita itu menjadi sebuah kebaikan. Saya ulang-ulang terus Bu, sampai perkara suatu ketika ada seorang sahabiat Bu ya, seorang sahabat kalau nggak salah Asma, yang datang kepada Rasulullah. Dia kayak khutbah panjang, ya Rasul, itu bagaimana nih para perempuan nih, kami di dapur kalau suami pergi berjihad, kami yang masakkan makanannya, kami semua yang menumbuhkan apanya, semua diceritakan semua tentang pekerjaan rumah Bu ya. Maka kemudian Rasul mengatakan apa? Rasul mengatakan sesungguhnya ya, baktimu kepada suamimu itu jauh lebih baik daripada jihadnya orang-orang ya. Jadi lebih mulia daripada berangkatnya suami ke masjid, lebih mulia daripada suami berangkat ke jihad dan pulang dalam keadaan mati syahid. Itu lebih mulia. Berarti apa? Pekerjaan rumah tangga yang dianggap remeh-temeh itu sangat mulia. Makanya Bu, sebenarnya ada juga salah satu pendapat kenapa hari ini mudah sekali orang bercerai, dikarenakan perempuannya tidak menjalankan peran yang sudah Allah tentukan. Peran apa? Ya di dapur. Bahkan kalau kata bapak saya, kamu memang sekolah tinggi-tinggi ya buat di dapur ya, buat di kasur, dan buat mendidik anakmu. Memang betul ya.
Kalau ada kesempatan dapat ridho sama suami, baru kamu mengajar. Ya. Karena itu, karena Bu, beda tuh megang dapur dengan kita kuliah, ya, dengan kita belajar. Kan kuliah itu bukan cuma dapat ilmu, tapi apa? Ada pengalaman-pengalaman hidup, ya. Dicemoohin sama teman, dicemoohin sama ini, itu kan pelajaran hidup. Jadi kita di dapurnya lebih struggle, gitu ya. Atau kita akhirnya bertemu dengan banyak orang, banyak teman. Bahkan kan saya ulang-ulang terus, Khadijah itu Bu, dia dikabarkan dapatkan rumah di surga saat apa? Dia menghidangkan makanan kepada Rasulullah. Dapat salam dari Allah, dapat salam dari Jibril, dan disitulah dia dapat kabar akan dibangunkan sebuah rumah yang tidak ada kegaduhan dan tidak ada kelelahan. Kenapa nggak ada kegaduhan? Karena rumahnya gaduh terus, banyak tamu dari sahabat-sahabat Rasulullah. Karena rumahnya rumah keletihan, karena selalu capek mengurus anak-anak yang banyak, sementara suaminya berdakwah. Ya. Makanya kalau dibilang, mana wanita yang lebih mulia? Apakah yang menyelesaikan tilawahnya sementara anak yang tidak ada sarapan? Ya. Atau seorang ibu yang nggak sempat dia sudah tilawah karena ngurus sarapan, misalnya. Yang lebih mulia kalau dalam pandangannya yang dia ngurus sarapannya dulu. Nanti anaknya selesai berangkat baru lanjutkan tilawahnya. Yang nggak benar lagi ibu-ibu yang marah-marah, kamu ngapain sih ganggu-ganggu? Sana-sana aja kamu. Oh, masih baca Quran. Mak, makannya apa, Mak? Seragamku mana, Mak? Nggak diurusin. Nggak benar. Ya. Jadi karena sudah era industri, Bu, pokoknya kebutuhan banyak, kamu juga harus bekerja dan sebagainya. Akhirnya itulah kenapa tidak terasa, ya, tuntutannya kadang-kadang dari laki-laki sendiri. Sampai pada akhirnya lama-lama hilang cinta mereka. Karena nggak ada lagi, ya, yang hidangkan ini masakanku, ini apaku, ya. Jadi gitu ya. Sebenarnya hal-hal yang sederhana. Bahkan pekerjaan kita. Jadi tadi kalau kita kaitkan dengan raqibah, Allah mengawasi, maka merasalah Bu diawasi. Misalnya lagi buat pindang ikan, boleh ngobrol-ngobrol. Iya, aku dilihatin sama Allah, lihatin sama malaikat nih, gue buat pindang ikan, didoakan, mudah-mudahan pindangnya ini jadi sehat buat suami aku, buat apa gitu ya. Lebih-lebih aja Bu di dapur ya, ibu video sendiri gitu ya. Gitu. Jadi apa? Menaikkan ma'nawiyah ya Bu ya. Sama juga saat kita sedang melayani suami dalam kamar ya. Capek, ya udah keriput-keriputnya udah tua gitu ya ternyata gitu kan, rambut udah mulai berubah, ya nggak apa-apa, ya Allah Engkau lipat saksikan dalam rangka aku memperbaiki memperbaiki suamiku, rumah tangga aku, mengokohkannya gitu ya. Nah itu, ini ayat kedua Bu ya di surah An-Nisa ayat pertama. Jadi kenapa tadi wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham? Karena Allah minta kita berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah ya. Cari terus maknawiyah ketika kamu kehilangan maknawiyah dengan cara apa? Minta pertolongan kepada Allah dalam urusan menjaga hubungan kekerabatan. Ya. Nah, bagi ibu-ibu juga yang mungkin sudah berpisah dengan pasangannya atau nggak ada pasangannya, pesan saya Bu, tetap sambung hubungan kekerabatan. Karena ternyata Bu, tidaklah orang menyambung kekerabatan itu kecuali atas dasar iman. Ya Bu. Nanti kapan-kapan kita bahas ternyata kenapa dalam Islam itu kita diminta untuk tujuan pernikahan itu adalah bukan sekedar bergabungnya dua insan, tapi dua keluarga, bahkan nanti dari dua keluarga menjadi dua qabilah, menjadi masyarakat, jadi sebuah negara. Makanya kemudian Allah menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Ya, orang itu tetap bisa menjadi bersaudara kalau ada keimanannya. Sama, kalau ada rasa takwa dalam hati kita, dengan itulah kita bisa menyambung kekerabatan. Makanya kadang-kadang kalau keluarga biasanya dulu kalau bapak mertua saya itu jadi beliau karena anak pertama, keponakan itu kada peduli Bu. Maksudnya apa? Nggak ada tuh sowan-sowan ketika ibunya sudah meninggal, nggak ada sowan-sowan. Mama kami juga ya. Pokoknya keponakan sibuk masing-masing. Apa yang bapak lakukan? Selama masih sehat, dia minta diantar ke seluruh rumah ponakan-ponakannya. Dan ponakannya ya kadang-kadang agak malu gitu. Ya Allah maaflah Kai, Pian yang kesini, harusnya kami yang kesana. Nanti begitu lagi Bu. Terus kita kadang-kadang marah, sudahlah Pak, mereka tidak peduli. Pian sakit juga gini. Gak apa-apa, kita yang paham agama, kita lah yang harus memulai. Nah itu Bu,
Jadi kenapa? Karena wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Sehingga pesan saya buat ibu-ibu yang sudah mungkin pisah dengan pasangannya atau sudah meninggal pasangannya, tetap Bu, bangunlah hubungan kekeluargaan lagi kepada keluarga suami. Cari Bu ya, dan sambung hubungannya. Karena itu juga bagian dari apa Bu? Mengokohkan ya rumah tangga kita dengan tetap membangun silaturahim. Nah mungkin ini di ayat tadabbur di ayat yang tadi